Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Fiqhul Manhaji kita akan menyampaikan terkait definisi dari puasa. Di sini dijelaskan ta'rifuhu, penjelasan atau mengetahui terkait definisinya. Yang pertama dari segi bahasa, baru yang kedua dari segi syaraknya. Yang pertama adalah as-siyamu lughatan, puasa dari segi syarak, dari segi bahasanya, yaitu al-imsaku 'anil syai' kalaman kana aw ta'aman, yaitu menahan diri dari sesuatu, baik sesuatu itu berupa ucapan ataupun makanan. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, adapun dalilnya yang menunjukkan ini, yang menjelaskan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hikayah an Maryam alaihissalam. Kisahnya Maryam alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernadar kepada yang Ar-Rahman, yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, shauman, saum. Makna saum di sini yaitu imsakan wa sukutan anil kalam, yaitu menahan diri, diam, tidak berkata-kata. Wasyamu syar'an, adapun puasa menurut syarak di sini yaitu menurut syariat yaitu imsakun 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, bahkan dari segala sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa. Muftirat atau mufattirat dan muhbitat. Kemudian dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Terbitnya matahari ditandai dengan adzan, akan tetapi untuk kehati-hatian kita jangan terlalu berpatok dengan adzan di sekitar. Kenapa? Dikhawatirkan telat adzannya. Maka kita memiliki hal lain untuk mengetahui kapan itu terbitnya matahari, baik dengan aplikasi dan lain-lainnya. Kemudian di sini sekaligus timbul pertanyaan terkait apakah boleh ketika azan subuh kemudian kita melanjutkan sahur kita. Karena ada sebuah hadis sahih dari Imam Abu Daud. Di situ dijelaskan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u fi aidihi falyaqdi hajatahu." Apabila kalian mendengarkan azan subuh, kemudian di sini hanya azan, maksudnya mohon maaf. Apabila kalian mendengar azan, kemudian makanan masih berada dalam tangan kita, falyaqdi hajatahu, maka tuntaskanlah hajatnya, selesaikanlah makanannya. Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya azan di sini atau hadis ini konteksnya bukan untuk bulan puasa atau juga bukan untuk ketika sahur, melainkan di luar puasa atau di luar sahur. Ketika kita makan, kemudian azan zuhur, azan asar, azan isya dan lain-lainnya di luar Ramadan, maka silakan iqdi hajatahu, tuntaskan makannya, selesaikan makannya, baru setelah itu menunaikan sholatnya. Akan tetapi jikalau di bulan Ramadan sahur, sebagaimana definisinya, kita tidak boleh melupakan definisinya. Sebagaimana definisinya itu imsakun, menahan diri anil muftirati, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah pada video selanjutnya akan kita sampaikan hal-hal yang membatalkan puasa itu, bahkan yang menghilangkan pahala puasa itu. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Ya, di Indonesia kita alhamdulillah ada istilah imsak, itu bisa membantu kita untuk mewanti-wanti kapan itu azan subuh. Jadi alhamdulillah. Jadi itu min tulu'il fajri. Ya, begitulah pendapat para ulama. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Syarah Majmu' Muhadzab, di situ dijelaskan ittifaqul ulama min a'immatil arba'ah. Kesepakatan ulama dari 4 imam madhab bahwasanya siapa yang makan ketika terbit fajar, ya, jikalau tadi dia mengartikan boleh makan sampai azan tadi, maka batal puasanya, tidak sah puasanya. Ya, kalau kita masih memegang makanan ketika azan subuh tiba, ya sedang sahur, azan subuh tiba, maka hentikan makannya dan apa yang ada dalam mulut kita dikeluarkan, kita berkumur-kumur agar membersihkan sisa-sisa makanan ini. Jangan sampai tertelan.
karena hukumnya bisa membatalkan puasa itu sendiri. Dan yang kedua, ada sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih juga, dijelaskan al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Yang pertama fajar kadzib, itu di malam hari. Yang kedua adalah fajar sahih, yaitu fajar ya subuh tadi. Ya, sebagaimana dalam riwayat juga dijelaskan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Di situ menyampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum." Hadis muttafaqun alaihi. Sungguhnya Sayyidina Bilal itu adanya di malam hari, di adzan tadi, yaitu pada fajar kadzib, atau juga kita bisa artikan beliau adzan di adzan awal, karena ini sudah menjadi kesunahan juga. Sedang banyak di Mekah, di Madinah, atau di sini di Masjid Az-Zikr atau di masjid-masjid lainnya ada istilah adzan awal. Ya, kalau fajar kadzib memang sering bisa juga kita lihat itu di jam-jam 2 atau setengah 2, atau kadang juga ada setengah 3, kurang lebih seperti itu. Dia seperti fajar terang, tapi bukan fajar yang asli. Makanya disebut fajar kadzib. Begitu. Tapi di situ diharamkan kita melakukan sholat subuh karena belum datang waktunya. Akan tetapi dibolehkan fakulu washrabu, boleh kita makan minum sahur di situ. Hatta yunadiya, sampai batasnya Ibnu Ummi Maktum. Ya, beliau itu Ibnu Ummi Maktum adzannya di waktu fajar, sholat subuh. Ketika sholat subuh, adzan, kita tidak boleh makan lagi, hentikan makan kita, dan apa yang berada di dalam mulut kita harus dikeluarkan, dibersihkan, jangan sampai tertelan. Nah, maka itulah kurang lebih penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.